Jika teman-teman biasanya bikin media pembelajaran interaktif pakai PPT, coba deh kali ini stop dulu sebentar. Kita cobain sesuatu yang lebih keren dengan bantuan AI. Nah, AI yang akan kita gunakan kali ini adalah Canva AI. Dengan Canva AI, kita tidak hanya bisa bikin slide presentasi, tapi juga bisa bikin media pembelajaran interaktif berbasis web yang tampilannya lebih menarik dan bisa dibuka di berbagai perangkat tentunya. Jadi di video ini saya mau sharing ke teman-teman semua bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif dengan Canva AI. Sebelum kita belajar membuatnya, saya mau nunjukin dulu ke teman-teman beberapa contoh media pembelajaran yang sudah dibuat menggunakan Canva AI. Contoh yang pertama adalah media pembelajaran bahasa Inggris dengan materi Telling the Time. Jadi, media ini digunakan untuk mengenalkan konsep dasar, cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Di dalam media ini tampilannya berupa jam ya. Jadi kalau kita klik tombol set, maka jarum jamnya akan bergerak dan mengacak waktu secara otomatis, sesuai dengan submateri yang sudah ditentukan. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya melihat contoh waktu yang sama, tetapi bisa berlatih membaca berbagai variasi waktu yang muncul secara acak. Selain jam analog, media ini juga saya tambahkan dengan tampilan jam digital. Jadi siswa bisa langsung melihat perbandingan antara jam analog dan jam digitalnya. Selain itu juga, di bagian bawahnya ada deskripsi atau keterangan waktu dalam bahasa Inggris, sesuai dengan jam yang muncul. Jadi dengan tampilan seperti ini, tentu siswa bisa belajar membaca jam, sekaligus memahami cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris dengan lebih mudah dan lebih konkret. Kemudian saya tambahkan fitur kuis interaktif. Kuis ini bisa digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Siswa bisa mencoba menjawab soal-soal yang berkaitan dengan penyebutan waktu dalam bahasa Inggris. Kuis ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi sederhana untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi ini dengan baik. Jadi proses belajar menjadi tidak hanya satu arah, tetapi melibatkan siswa secara aktif. Contoh media yang kedua adalah media pembelajaran berbentuk permainan. Nah, ini saya buat seperti teka-teki tapi tebak nama binatang. Media ini dibuat untuk dimainkan secara berkelompok dan bisa disesuaikan dengan kondisi kelas tentunya. Misalnya di kelas ada beberapa kelompok, seperti tim A, tim B, dan juga tim C. Nah, kalau giliran tim A yang menjawab, kita tinggal klik kolom tim A. Setelah itu akan muncul pop-up yang berisi nomor soal dan pertanyaan. Nah, di dalam pop-up ini juga ada countdown timer, jadi siswa punya waktu terbatas untuk berpikir dan juga menjawab. Kalau waktu pada timer sudah habis, maka pop-up pertanyaan akan tertutup otomatis. Ini bikin suasana kelas jadi lebih seru karena ada unsur tantangan dan kejar-kejaran waktu ya. Supaya lebih seru, di media ini saya tambahkan beberapa tombol fungsi seperti tombol check answer, digunakan untuk ngecek jawaban dari tim yang sedang bermain. Lalu ada tombol check all answer, digunakan untuk melihat semua jawaban yang sudah terisi. Dan tombol reset digunakan untuk menghapus semua jawaban dan mengulang permainan dari awal. Jadi media-media ini bisa diakses dari berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, laptop, juga IFP ya, yang biasanya ada di ruang kelas. Untuk menggunakan Canva AI ini, teman-teman bisa login ke Canva dulu menggunakan akun Belajar ID yang sudah terdaftar, atau menggunakan akun Canva Education. Kebetulan saya menggunakan akun Canva Education. Setelah berhasil login, kita masuk ke Canva, kita pilih menu Canva AI yang tampilannya seperti ini. Nah, di dalam menu Canva AI ini ada beberapa pilihan fitur, kita pilih yang ada tulisan code ya. Fitur code ini memungkinkan kita membuat media pembelajaran interaktif hanya dengan menuliskan perintah dalam bentuk teks atau prompt. Jadi kita tidak perlu menulis coding secara manual, cukup jelaskan apa yang kita inginkan dan nanti AI ini yang akan mengerjakannya. Pada kolom prompt ini, teman-teman bisa menuliskan perintah sesuai dengan media pembelajaran yang ingin dibuat ya. Misalnya di sini saya akan membuat media pembelajaran tentang flora dan fauna. Nah, di prompt ini kita bisa menjelaskan secara detail. Misalnya kita ingin ada materi, ingin ada soal, ingin ada gambar, atau ingin ada permainan sederhana, kita bisa tuliskan di sini. Nah, semakin jelas dan semakin detail prompt yang kita tuliskan, maka hasil media yang dibuat oleh Canva AI ini juga akan semakin sesuai dengan yang kita inginkan tentunya. Misalnya saya akan menuliskan prompt seperti ini.
Setelah itu kita tinggal klik tombol kirim dan tunggu beberapa saat sampai Canva AI ini memproses perintah yang kita berikan. Proses ini memang membutuhkan waktu karena sistem sedang membuat struktur media dan coding sesuai dengan instruksi yang kita minta. Jika prosesnya sudah selesai, maka hasil media pembelajaran interaktif akan muncul langsung di layar sebelah kanan, seperti ini. Setelah muncul hasilnya dan ternyata masih ada bagian yang kurang pas atau yang tidak pas, teman-teman tidak perlu khawatir. Kita bisa langsung melakukan perbaikan dengan menuliskan perintah tambahan di kolom ini ya. Misalnya kita mau menambahkan jumlah soal, mengganti warna tampilan, atau menambahkan gambar, semuanya bisa kita tulis di sini. Dan setelah itu kita tunggu lagi hasil revisi yang akan muncul. Nah, salah satu kelemahan dari Canva AI ini belum bisa memunculkan suara audio ya. Jadi hanya berupa media interaktifnya saja. Proses ini bisa kita ulang sampai beberapa kali sampai media yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak perlu langsung puas dengan percobaan pertama, justru disinilah serunya. Karena kita bisa terus mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan di kelas. Kalau media yang kita buat sudah dirasa cocok, langkah terakhir adalah mempublikasikan media ini. Caranya, kita klik tombol publikasikan. Setelah itu kita isikan nama alamat URL yang unik. Lalu kita isi subtag-nya atau judul media. Sebagai contoh di video ini saya tuliskan Flora Fauna Indonesia sebagai nama subtag-nya. Setelah semua diisi, kita tunggu beberapa saat sampai proses publikasi selesai. Kalau sudah selesai, lihat situs web untuk menjalankan media pembelajaran interaktif yang sudah kita buat tadi. Gimana teman-teman? Mudah kan? Dengan bantuan AI ini, kita bisa menghemat waktu dalam menyiapkan media pembelajaran, tapi tetap bisa menghasilkan media yang menarik dan interaktif. Sekarang, giliran teman-teman untuk membuatnya. Jangan lupa untuk share pengalaman teman-teman di kolom komentar ya, kalau sudah berhasil mencoba membuatnya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi saya dan juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya di Learning and Sharing.